Sudah siap pada untuk mendengarkan? Zahira mulai ya. Begini ceritanya. Ya oe, ya oe, ya oe, ya oe, ya oe, ya. Dahulu kala Raja Daha dari Kediri memiliki putri yang sangat cantik bernama Dewi Sri Songgawati. Sang raja ingin menikahkan putrinya dengan mengadakan sayembara. Berita itu tersebar ke seluruh kerajaan yang ada di sekitar Gunung Leuser. Raja Sakti dari kerajaan Lodaya mendengar berita tersebut. Beliau bernama Prabu Singawaram. Kesaktiannya sungguh luar biasa. Beliau menguasai ilmu macan loreng. Dengan ilmu itu, tubuhnya bisa berubah menjadi seekor macan sebesar kerbau. Wow, besar sekali bukan? Suatu ketika saat tubuhnya menjelma menjadi seekor macan, Singawaram bermantra untuk kembali menjadi wujud manusia. Bingung, gundah, dan akhirnya menerjang semua benda yang ada di depannya. Sialan, aku bermantra, aku harus kembali menghadap guru. Singawaram pun berangkat ke tempat gurunya. Murid berdaya, sudah aku bilang jangan gunakan nafsu egomu untuk menyerang lawan yang sudah mengakui kalah. Sekarang kamu tanggung sendiri akibatnya. Ampun guru, apa yang harus saya lakukan agar bisa kembali menjadi wujud manusia? Tunggu ada lawan yang berhasil mengalahkanmu. Kau akan ingat mantranya. Sekarang pulanglah. Baik guru. Singawaram pun kembali ke kerajaan Lodaya. Di tempat lain, kerajaan pun hancur diserang panggilan. Raden Panji Pranosewardana dan adiknya bernama Bujangga melarikan diri ke pertapaan Gunung Lawu. Atas bimbingan Sunan Lawu, mereka berdua mendapatkan ilmu kesaktian yang sangat tinggi. Raden Panji Pranosewardana mendapatkan ilmu naga putih dan pecut Samantika. Sedangkan Bujangga mendapatkan ilmu bulu putih dan topeng hitam. Setelah dirasa cukup dengan ilmu yang mereka peroleh, mereka berdua mendirikan kerajaan yang diberi nama Kerajaan Bantaran. Raden Panji sebagai Raja Besar Raden Panji Pranosewardana. Sedangkan patihnya Bujangga atau Bujangga. Kerajaan Bantaran berkembang sangat pesat. Rakyat hidupnya berkecukupan. Tapi sayangnya sang raja belum mendapatkan jodoh. Atas petunjuk Maha Kuasa, Prabu Pranosewardana memerintahkan Bujangga untuk melamar Dewi Songgawati. Sesampainya di Kediri, sang putri sangat kaget melihat utusan Bantaran yang lupa. Aduh, bagaimana ini? Pasti kakaknya tidak jauh beda. Aku harus membuat cara-cara yang tidak mungkin dikabulkan agar pernikahan ini gagal. Sang putri dalam hati. 3 hari 3 malam, sang putri berpikir keras untuk membuat cara-cara untuk ia guna. Akhirnya, di waktu yang sudah ditentukan, sang putri dipanggil oleh sang raja di hadapan Bujangga. Bagaimana putriku? Apa kamu siap menerima lamaran dari Bantarangi? Tanya Raja Kediri. Mohon ampun, Ayahanda. Aku bersedia menjadi istri Prabu Pranosewardana dengan 3 syarat. Pertama, sang Prabu harus mempersembahkan 140 pasang hewan yang ada di hutan. Kedua, menciptakan kesenian yang belum ada di Pulau Jawa. Ketiga, membawakan manusia berkepala harimau. Pati, sampaikan kepada rajamu syarat-syarat yang diajukan oleh putri. Baiklah, aku akan sampaikan syarat-syarat itu kepada sang Prabu. Kami yang sudah berdiri. Rombongan Bujangga pun kembali ke kerajaan Bantaran. Namun, di tengah perjalanan, Bujangga dihajar oleh Singawaram. Berhenti! Jangan bersama kamu. Jika tidak, semua akan mati. Geretak Singawaram. Kami ingin pulang ke Bantaran. Bisa mengambil lewat ke sana. Jawab Bujangga. Tidak
Jedar! Kira-kira kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Seketika tubuh harimau berubah menjadi manusia, namun kepalanya masih kepala macan. Cabut kepala aku! Aku mohon, cabut aku sekali lagi! Pinta singa Borong. Tapi karena manusia berkepala harimau sudah menjadi syarat pemberian oleh sang putri, maka tidak dikabulkan oleh Bujang Baru. Singa Borong dibawa ke kerajaan Bantarangin, dan segera saat sudah sampai ke kerajaan Bantarangin, Bujang Baru segera melaporkan syarat-syarat yang diajukan oleh sang putri pada Prakono Sewandoro. Begitu berat syarat yang diajukan, tapi baiklah, saya akan pergi. Pati, siapkan pasukan. Kita akan berangkat ke hutan untuk mencari 140 pasang hewan yang ada di hutan. Setelah itu, kita siapkan iring-iringan dan tetabuhan untuk mengiringi perjalanan ke gunung. Setelah semua syarat terpenuhi,